Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, kula hanya pengen penjelasan secara konkret tentang hati itu pada umumnya menunjukkan di sini, gitu. Sedangkan yang ditilai oleh Allah itu adalah hati, tapi nunjuknya tengriki, kata-kata di sini. Nah, ini nyuwun penjelasan secara konkret urusan tentang singaran hati niku pripun. Begini, hati kalau dari sisi ilmu tasyrih atau anatomi yang bisa digoreng tuh ya hati apa? Hati berdusta, hati ayam. Itu hati, itu namanya apa? Bukan itu. Sebetulnya mah yang namanya kita merasa sedih, merasa bukan di sini, di sini. Screennya nih di sini, ya. Nah, kemudian softwarenya itu di belakang. Nah, makanya kita melihat bahwa kalau Bapak baca apa namanya, komputer tuh ada software, ada hardware. Yang kalau hardware itu barang mati, kabel, solderan, plastik ya. Yang bisanya dia bisa memproses, menggunakan gambar, suara, itu softwarenya. Nah, dan setelah itu kita ada screen, ya screen itu. Nah, screen itu di sini letaknya. Sebetulnya mah di sini perasaannya, screennya di sini. Tetapi ya sudahlah, yang orang hatiku sakit nunjuk ke sini ya, padahal mah di sini sebenarnya. Itulah ya sudahlah. Tetapi yang jelas bahwa sebetulnya antara akal dan hati itu satu komponen yang tersambung, ya. Yang dulu orang menduga antara kolbun dan aklun itu dua organ yang terpisah. Bahkan dulu diduga komandan itu adalah hati. Jadi hati menginstruksikan kepada akal. Ternyata dalam kajian terakhir diketahui bahwa itu imbal balik. Akal bisa mengirimkan sinyal kepada hati, hati pun bisa mengirimkan sinyal kepada akal. Jadi di dalam akal ada neuroreceivernya dan juga ada neurotransmitternya. Di hati juga ada neuroreceivernya, ada neurotransmitternya. Jadi double track semuanya, jalan double semuanya. Dan juga ini tidak hanya satu jalan tuh, ada 4 jalur, masing-masing double track semuanya. Ada receiver, ada transmitter, bisa mempengaruhi. Kita menangkap ini, Allah sendiri mengatakan supaya orang-orang kafir itu tidak bisa mengerti kandungan Al-Quran. Allah mengatakan wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Allah akan menyumpel lubang-lubang yang ada di dalam hati. Akin itu jamak, berarti tidak satu kan? Jadi 4 lubang itu yang jalur penghubung itu disumpel semuanya. Akhirnya budeng, tidak paham apa-apa. 4 jalur ini, jalur pertama adalah melalui jalur transmitter, melalui jaringan saraf. Kemudian ada mikrobiologi, ada berupa tekanan, gelombang tekan, dan yang keempat adalah gelombang neuromagnetik, elektromagnetik maksudnya. Gelombang elektromagnetik inilah merupakan gelombang yang terkuat di antara 4 itu. Dan ya, untuk Pak Ustadz Lili nih, kalau kita bisa menguasai, nanti kalau Anda belajar cuci otak,
atau sebagai apakah itu brainwashing, apakah propaganda, apa persuasi, itu adalah nanti intinya kita bermain di gelombang elektromagnetik menghubungkan antara akal dan hati ini. Kita cuci bersih otak orang itu dan kita bisa mensugesti juga lewat itu. Nah inilah makanya jadi tidak semudah itu, punten ini mah Pak Polisi ya Pak Polsek. Jadi kita menjelaskan saja artinya, karena saya mah tujuannya bukan lagi menerangkan keilmuan. Di penghujungnya saya buktikan dengan segala macam ilmu supaya Anda yakin Allah itu hebat. Percaya nggak? Kita kembali lagi sebagai closing aja ya. Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan adanya Tuhan? Tahu nggak bahwa otak Anda yang bekerja ini sesungguhnya itu yang bekerja adalah akal yang sadar. Akal sadar ini hanya merupakan 5% saja dari kerjanya akal bawah sadar, atau dalam bahasa Arabnya al-aqlu la wa'yi, akal tidak sadar. Jadi semua kerja tubuh kita ini yang mengendalikan adalah otak kita. Otak kita yang sadar yang 5% itu sedikit sekali kerjanya, hanya kepada yang kelihatan mata. Kita mau telepon orang, Pak Guru Lili, pejet luar LILI nomornya set, kita mau minum, bergerak, sebatas ini. Tetapi bagaimana sel-sel yang rusak, miliaran sel dalam tubuh diganti dengan sel yang baru, otak sadar kita tidak bekerja, yang bekerja otak bawah sadar. Siapa yang menidurkan kita? Otak bawah sadar. Siapa yang membangunkan kita? Otak bawah sadar. Siapa yang mengeluarkan keringat dari tubuh ketika udara panas? Otak bawah sadar. Otak sadar kita tidak bekerja di bidang itu. Artinya kita ini diberi oleh Allah, sudahlah kamu gak usah repot-repot dah, lu mikirin yang ada aja sedikit aja deh. Kalau kamu mikirin bagaimana memanjakan rambut, bagaimana mengeluarkan keringat, nggak bakal nyampe. Percaya nggak? Jadi artinya bahwa apa itu bekerja, nggak mungkin ada sesuatu bekerja sendiri. Dan cara bekerjanya otak kita, tubuh kita ini tidak mungkin akan bekerja tanpa ada sistem yang bekerja. Betul nggak? Mungkin nggak mesin hitung bisa bekerja 2 kali 2 pejat 4 nongolnya? Betul nggak? 3 kali 3 pejat keluarnya berapa? 9. 12 kurangi 2 pejat keluarnya. Tidak mungkin akan bekerja secara matematis kalau tidak ada sistem. Betul nggak? Berapa kali sehari kita buang air, berapa kali kita kencing, berapa banyak kalori yang kita makan dari makanan itu. Mana Kang Usman mana? Gulanya masih 400 ya. Mudah-mudahan hati-hati aja lah ya. Ya awet-awet ya, insya Allah. Saya banyak teman sampai umur 80, 90 kena gula juga, sehat kok. Asal menjaga, karena ini penyakit degeneratif, nggak ada obatnya. Tidak ada obatnya kecuali kita kembali pada pola hidup yang sehat. Karena degeneratif itu adalah kerusakan organ, kerja metabolisme. Serepnya nggak ada. Kalau mobil bisa diganti klakernya. Kalau nggak bisa, tinggal hati-hati aja. Jangan banyak makan yang berkadar gula, kan gitu. Toh kita sehat, dan yang paling efektif itu puasa. Itulah efektif menurunkan kadar gula ini. Kenapa kolesterol itu, gula itu kok selalu angkanya di tengah dalam sehat? Kalau kolesterol itu 160, 180. Kalau sudah 200 itu sudah sinyal
gawat ya. Udah kalau kurang 100 itu juga gawat juga. Siapa yang menjaga keseimbangan ini? Kadar kolesterol, kadar gula setelah makan akan naik sekian. Nanti kalau lapar turun sekian. Selalu dalam berimbangan sampai umur kita lanjut, umur kita sekian puluh tahun, dan itu bekerja. Siapa yang mengatur? Makanan-makanan yang kita cerna dihisap, masuk ke dalam darah, dipompa oleh jantung, bus mengalir ke seluruh dan menyebarkan energi. Berapa banyak kalori yang dibutuhkannya? Ini kerja mesin raksasa. Kalau pakai kabel kayak ini mesinnya 10 Jawa ini. Kerja metabolisme manusia, kerja visual manusia, kalau pakai selang, pakai kabel kayak 10 Jawa mesinnya. Saraf yang nggak kelihatan mata bekerja semuanya itu. Dan dia pakai sensor otomatis, Kang Usman. Kalau Pak ini masih belum kena gula belum ya? Mudah-mudahan jangan ya. Udah gak usah pikirin, yang penting jaga pikiranmu yang tenang, yang damai, jangan sampai ada kerusakan sensornya. Itu sekalipun kita minum kopi, saya 10 gelas tapi karena sensor masih jalan, itu tidak mungkin akan menarik gula lebih banyak. Secukupnya darah, yang sisanya dibuang. Kenapa jadi naik? Ya karena sensornya rusak, dia nggak nutup, terus masuk akhirnya banyak. Paham nggak? Kayak apa mesinnya? Luar biasa. Iya, ini ada dokter nih, mungkin ya saya tidak lebih pintar dari dokter ya. Tapi ya kira-kira kerjanya seperti itu. Lalu masih nggak yakin juga ada Allah? Ngaco kamu mah. Iya kan? Orang yang menemukan komputer pinter nggak? Komputer itu adalah miniatur dari kerja otak manusia. Hanya seumpel ini. Kita sudah bisa melihat orang lama. Kalau komputer, kalau kita ingin membuka file lama, hanya satu halaman. Kalau file baru, ini buang dulu, baru new tab lagi, kan begitu? Betul ya? Buang lagi. Otak kita semuanya dibuka dari sejak kita lahir sampai sekarang. Terbuka di depan kita ini, hebat nggak? Nah itulah persoalannya. Jadi lalu kalau kita bagaimana aku bisa meyakinkan bahwa aku paham Tuhan? Ya coba aja. Nah makanya satu jalan yang paling efektif untuk kita lebih meyakinkan keimanan kita, jalurnya adalah dengan keilmuan. Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Ilmu pengetahuan pada akhirnya. Karena kita akan mengukur hebatnya seseorang juga keilmuannya, dan kita bisa memahami sesuatu dengan keilmuan. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu darajat. Jadi artinya semakin ilmu kita tinggi, maka derajat keimanan kita juga semakin tinggi. Nah, sebagai closing statement, maka tidak ada tawar menawar. Orang Islam harus banyak belajar dan belajar dan belajar, dan ini fardu ain. Orang yang tidak belajar hukumnya berdosa. Saya mau nanya, wajib mana sholat dengan belajar? Belajar. Kalau orang tidak sholat, dihukumnya nanti di akhirat. Kalau orang tidak belajar, dihukumnya dari dunia sampai akhirat. Di dunia hidupnya susah, di sananya digebukin loh. Jadi, tetapi di dunianya enak, di akhiratnya enak. Kalau tidak, di dunianya susah, di akhiratnya susah. Kita ketinggalan sholat sehari, baca istighfar 7 kali. Pak Rulil nih pulang dari ini karena kemacetan, akhirnya sholat asar tertinggal, istighfarnya berapa kali? 10 kali ya. Tapi berapa tahun Anda tidak membaca buku, berapa kali istighfarnya? Itu sebabnya umat Islam tidak meyakini bahwa thalabul ilmi fardhun. Mungkin juga paham orang Islam. Coba saya nanya,
Paham nggak? Thalabul ilmi faridatun itu maksudnya apa? Belajar itu. Tapi kenapa nggak belajar? Itu dia, tidak menyentuh psikomotorik. Makanya supaya anak kita rajin belajar sejak sekarang, kalau bepergian ajak anak kita mampir ke toko buku. Kalau bepergian mampir toko buku, beli majalah-majalah, komik-komik yang gambarnya bagus-bagus, kan di bawahnya ada tulisannya. Sejak kecil anak itu dibiasakan membaca dan membaca. Barang sirang anak dipe parut baik. Tahu parut? Yang buat apa? Santan itu kan namanya parut itu. Itulah akhirnya. Jadi Bapak sekalian, saya berharap ke depan umat Islam khususnya orang Kediri ini tolong bahwa namanya belajar mencari ilmu itu hukumnya wajib dan itu fardu ain. Bukan laki saja, perempuan juga wajib karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang perempuan enggak belajar dosa enggak? Laki-laki enggak belajar dosa enggak? Sama. Dan ingat, faridatun. Kenapa tidak thalabul ilmi? Kenapa tidak bilang fardun kok faridatun? Salat fardun, betul enggak? Asyam fardun, thalabul ilmi ada bedanya enggak? Bapak-bapak sekalian, ziyadatul mabna tufidu ala ziyadatil makna. Fardun hurufnya nambah, maknanya nambah, betul enggak? Hurufnya berkurang, maknanya berkurang. Coba fardun berapa huruf? Fardun, farodot. Kalau faridatun berapa? Fa, ro, ya, dot, terus 5. Berarti kalau fardun 3, kalau faridatun 5. Artinya kewajiban belajar sama dengan 5:3, artinya sangat-sangat penting sekali. Itu bedanya yang kita terlupakan.